sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi nih Pak Ari, Pak Hendy, ada Pak Yuli, Pak Firman, tadi ada Mas Gea, siapa lagi ya Pak? Tadi itu ya, Alhamdulillah. Baru 5 ini, Uh, yang lain nitip Pak. oh iya Pak, siap. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua dalam apa istilahnya ya, kuliah pagi ini ya. Ini bagian dari rangkaian kuliah tugas sarjana 1 begitu bagi mahasiswa yang mengambil di semester 7 ya umumnya ya, mayoritasnya begitu. Jadi ini kuliah ini memang diawali dengan perkenalan dari masing-masing kelompok keahlian begitu. Nah, kebetulan memang yang pertama kali di sini dari kelompok keahlian konversi energi begitu, Pak. Rencananya pekan depan itu dengan perancangan mesin ya, dan kemudian yang pekan berikutnya lagi dengan teknik produksi mesin begitu. Nah, harapannya lewat acara ini ya, ini adik-adik mahasiswa yang akan mengambil tugas sarjana begitu ya, mereka mendapatkan gambaran ya, gambaran umum terkait dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh para dosen kita gitu ya di teknik mesin ya. Sehingga nantinya mereka ya bisa memilih gitu. Jadi prosedurnya tuh nanti berikutnya mereka akan memilih sampai berapa nih Pak Mbak apa? Ini 5 ya, sampai 5 begitu ya pilihan kira-kira yang diinginkan seperti apa dosen sebagai dosen pembimbing itu siapa saja gitu sampai 5. Nah, ini nanti algoritmanya lumayan kompleks sih nanti nih pilihan 1 2 3 4 5. Tapi memang kita akan mengikuti begitu ya, akan mencoba mengikuti sesuai dengan apa namanya pilihannya para mahasiswa begitu seperti itu. Nah, harapannya nantinya jika memang apa tugas sarjananya itu sesuai ya istilahnya dengan minat mereka gitu ya, dengan passion mereka, harapannya jadi semangat begitu ya, semakin semangat dan bisa menyelesaikan nantinya tugas sarjana dengan baik ya, harapannya seperti itu. Nah, di samping itu juga ini kesempatan untuk mengenalkan banyak dosen begitu ya kepada para mahasiswa ya. Kalau sebelumnya itu mungkin hanya lewat kuliah saja begitu kan ya, tapi di luar itu apa yang dilakukan para dosen begitu seperti apa, nah itu mungkin masih kurang informasinya ya seperti itu. Rencananya selain lewat pengenalan kakak, nantinya juga kami akan mencoba membuat ini Pak Ari video singkat gitu ya dengan seluruh dosen di teknik mesin. Nanti pewawancaranya Mbak Indri ini, Bu Indri. Jadi mungkin sekitar berapa menit? 10 menit ya, 5 sampai 10 menit ya Bu Indri ya. Dia sudah dilakukan ke Pak Hendy. Oh, sudah ya dengan Pak Hendy. Jadi dalam bentuk yang lebih interaktif begitu. Saya juga lebih interaktif. Oh iya, ke Pak Toto. Pak Toto tadi nggak kelihatan soalnya. Oh, ada Pak Toto. Oh, punten Pak Toto tadi bisa apa nih? Punten. Ya, jadi nantinya ya lebih interaktif begitu ya. Jadi dan itu nanti akan kita simpan ya nantinya videonya itu. Jadi mahasiswa bisa kapanpun melihat begitu ya, menonton video profil istilahnya ya dari tiap-tiap dosen. Kira-kira mungkin demikian sedikit intro dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak nih ke Bapak semua atas kehadirannya pada pagi ini. Kepada para mahasiswa silakan nantinya diperhatikan dengan baik begitu ya apa-apa saja yang disampaikan. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga dipersilahkan begitu. Saya kembalikan kepada ada Pak Junet. Gimana Pak Junet kabar? Wah, lengkap nih, hebat nih. Formasinya alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Bu Indri ya. Maka Bu Indri, silakan Bu Indri. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita akan mengenal kelompok keahlian konversi energi. Jadi di sini harapannya lebih ke di konversi energi itu
mereka penelitiannya apa saja, kemudian roadmap-nya itu seperti apa aja, sehingga kita memiliki gambaran apa sih yang terjadi dengan kelompok keahlian konversi energi. Jadi itu kira-kira apa yang akan kalian dapat di kuliah pagi ini gitu. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya nanti akan ada video-video individual dari para dosen yang menceritakan lebih detail tentang apa sih yang mereka kerjakan, termasuk apakah ada kerjasama atau enggak, termasuk nanti ke depannya penelitiannya seperti apa, dan lain-lain gitu. Nanti akan ada mulai besok itu videonya akan mulai rilis, dan seperti biasa di EduNext nanti akan saya tinggalkan link untuk mengupload rangkuman hari ini. Nanti kalian bisa lihat di EduNext mesti uploadnya di mana. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita perkenalkan dulu. Sebelum mulai kita perkenalkan dulu. Di sini ada ketua dari kelompok keahlian, Pak Ari Darmawan Hasan. Ya, kepada Pak Ari. Oke. Kemudian ada Pak Yuli di sini, Pak Yuli. Mungkin beberapa dari kalian tuh belum pernah mengenal Pak Yuli gitu ya, karena ketemunya di tingkat 3 pas lagi online, tiba-tiba online gitu kan ya. Tara, ini Pak Yuli, kemudian ada Pak Junet, kemudian ada Pak Willy, kemudian ada Pak Toto. Nah, kemudian ada Pak Hendy. Ini Pak Toto sama Pak Hendy, sama satu lagi Pak Nathan. Sebenarnya itu yang 3 dosen pertama yang akan kita rilis videonya. Untuk bapak-bapak yang lain nanti undangannya akan saya kirim ya, untuk meminta jadwal. Nah, kemudian ini ada kakak-kakak ganteng dari konversi energi, yaitu ada Kak Firman dan Kak Dea. Oke, untuk memulai presentasi kakak konversi energi, saya serahkan ke Pak Ari dan Mawansa. Kita pengen dipanggil Kak juga dong, Bu Indri. Iya, namanya Kak. Nggak boleh, Pak. Batasannya 2.000, Pak. Makanya itu salah, Pak. Siap, 2.000 ya, makasih ya, 2.000. Bedanya cuma bapak-bapak ya. Iya, Bu Indri belum wawancara saya, karena wawancara dengan Bu Indri nggak cukup 10 menit itu kalau dengan saya. Kak, tapi kalau bahasa Jawanya mangkak gitu. Mangkak itu semu ya. Sudah kan Kak, itu kan enggak Kang. Pakai NG, Kang. Mangkak itu kalau nggak hitam muda ya putih tua gitu ya. Ya, saya izin share Pak Sandro, Bu Indri. Maka silakan Pak Ari. Saya sudah lupa bagaimana cara men-share. Di atas kanan, Pak Ari. Sebelahnya lift, sebelah kiri lift. Jangan mencet lift ya, Pak. Windownya. Windownya pilih yang kanan, Pak. Iya, udah kelihatan. Pilih yang kanan. Ya, udah. Sudah, saya slideshow ya. Baik, terima kasih Pak Sandro, Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya manggilnya teman-teman angkatan MS 2018, benar ya Pak Sandro, Bu Indri? Ya, sebagian besar 2018. Ya, baik. Jadi acaranya ini saya pendahuluan saja, mungkin 5-10 menit. Kemudian yang hadir masing-masing nanti akan presentasi mengenai topik-topik tugas akhir yang bisa diambil. Begitu nanti terakhir saya lagi ada beberapa yang nitip 100 slide begitu, saya akan juga presentasi. Jadi kalau kita perkenalkan anggota kelompok keahlian konversi energi itu ada 24. Nah, kalau saya perkenalkan satu-satu, itu habis 2 jam ini. CV-nya panjang-panjang ya. Ini sebelah kiri saya Ari Darmawan Pasek. Kemudian yang rajanya itu sebenarnya Pak Priyono Sutikno, karena fotonya pakai toga gitu.
Sebelah kanannya ada Pak Fauzi, hari ini kebetulan berhalangan hadir begitu ya. Kemudian ada Pak Made Astina, kemudian ada Pak Willy, ini hadir hari ini, kemudian Pak Arif Arianto, semua mungkin sudah kenal, ini Pak Direktur kita gitu. Ada Pak Iman, kemudian Hadir. Oh hadir Pak Iman, terima kasih Pak Iman. Pak Sang Riyadi, ada Pak Prihadi Setio Darmanto, Pak Yuli hadir, Pak Jonet hadir. Ini juga salah satu kakak yaitu Pak Panji Prawisuda. Ada Pak Nathanael Tandian, Pak Noto hadir, cuman fotonya ini lebih muda 1 tahun. Kemudian Pak Hendi Rianto, ada Pak Putro, Pak Firman BJ, saya nyebutnya BJ, kemudian Pak Adrian ini sedang sekolah di Amerika, Pak Trius, kemudian ada Pak Cakim, Pak Mengah Diaste, ini sedang ambil S3 juga di ITB, ada Mas Ahmad Rofi Isyad, ini di September akan ke Jepang untuk ambil S3, Pak Isnain Ilman juga akan belajar ke Australia mungkin tahun ini, dan Pak Gea ini baru pulang. Jadi Pak Gea sama Pak Firman ini dari Jepang, jadi kalau mau sekalian bahasa Jepang bisa. Ya, nah isi presentasi saya ini kira-kira latar belakang. Jadi kalau konversi energi itu sebenarnya ya perubahan energi begitu ya, dari ada yang dari panas menjadi power di pembangkit, ada yang panas menjadi ya kita bentuknya termal ya, konversi energi termal dari panas menjadi dingin, dingin menjadi panas, itu konversi energi termal. Ada yang konversi energi power sebelumnya ya panas menjadi pembangkit atau pembangkit daya begitu. Kemudian ada juga kelompok yang bekerja melakukan penelitian di ilmu-ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya itu termodinamika, perpindahan panas, dan mekanika fluida begitu ya. Nah, kami punya 24 ini terbagi kurang lebih di 3 grup itu. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Sandro, 1 orang bisa 5 bimbingan. Nah, kita harapkan 24 ini bisa menampung seluruh angkatan 2018 begitu Pak Sandro. Nggak usah ke kelompok yang lain. Nah, ya isi presentasi saya adalah latar belakang yang mendorong kita melakukan beberapa perubahan di tahun-tahun terakhir ini, perubahan orientasi penelitian. Begitu, kemudian riset utamanya apa? Nah, kemudian yang terakhir adalah beberapa riset yang sudah berjalan. Oke, jadi kalau saya dulu mahasiswa begitu, atau nanti juga kalau ngambil S2, S3 itu paling enak mengambil pembimbing yang punya hibah penelitian begitu ya. Jadi penelitian kita atau tugas akhir kita itu didukung oleh sumber daya yang cukup. Sumber daya di sini ya peralatan, kemudian kalau perlu beli alat itu ada begitu, karena memang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh pembimbingnya. Akan sangat sulit sekali kalau kita bawa, Pak saya minta bimbingan tapi topiknya ini, nah itu sulit. Jadi kalau mau memilih pembimbing ya harus melakukan penelitian yang sesuai dengan arah yang penelitian yang sedang dilakukan oleh pembimbingnya. Nah ini yang pertama latar belakangnya. Jadi mungkin adik-adik teman-teman angkatan 2018 ini sudah pernah dengar juga bahwa PLN itu istilahnya go green lah gitu ya. Go green dan sustainable. Ini yang dicanangkan oleh PLN. Jadi mereka sudah tidak mau lagi menggunakan bahan bakar fosil gitu. Cita-citanya, mimpinya seperti itu. Ini dalam rangka mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca sehingga bisa mencegah terjadinya perubahan iklim atau tidak suhu permukaan bumi itu kalau bisa naiknya itu nggak lebih 1,5 derajat atau tidak lebih dari 2 derajat. Nah nanti kalau
mau belajar lebih jauh tentang itu nanti belajar ke Pak Toto sama Pak Panji. Pak Yuli juga banyak berkecimpung di situ. Jadi karbon netral lah ya. Seru sekarang itu pokoknya karbon netral, kalau bisa net zero energy building atau net zero emission building dan sebagainya, pakai EBT dan sebagainya. Intinya di 2060 itu tidak ada lagi PLTU batubara yang beroperasi. Nah, di tahun 2060 itu umur saya kira-kira 101 tahun, genap 101 tahun. Jadi nanti saya serahkan semuanya itu ke Bu Indri sama Pak Sandro. Oke, yang kedua, tapi di samping itu saat ini itu entah karena pandemik gitu ya, entah karena hal-hal lain, bahwa PLN saat ini kelebihan daya begitu ya, kelebihan daya. Bahkan sudah dituntut oleh perusahaan-perusahaan pembangkit listrik itu kok kurang ini belinya, kalau kurang mereka kena penalti gitu ya. Kalau 65% nggak dibeli, PLN-nya kena penalti. Jadi ya bisa bangkrut juga PLN kalau harus bayar kompensasi. Jadi kita harus menghabiskan listrik itu, tapi menghabiskannya dengan cara yang produktif begitu ya. Ya, industri atau yang paling gampang itu ya seluruh rumah tangga kompor gasnya diganti dengan kompor listrik, bikin mobil listrik gitu. Jadi semuanya kepakai yang diproduksi oleh PLN. Nah, kira-kira kalau kita mau go green begitu ya harus digantikan dengan energi baru dan energi terbarukan. Gitu. Nah, ini ada mimpinya orang Jepang, tapi mimpinya mungkin akan menjadi kenyataan. Ini bukan energi mix yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang, tapi ini hanya ilustrasi dan juga inspirasi begitu ya. Jadi ada satu konsultan energi yang terkemuka mengatakan Jepang itu bisa memenuhi kebutuhan energinya seluruhnya dari energi terbarukan. Ya, mungkin juga energi baru, nuklir, energi baru dan terbarukan. Gitu. Tapi hal itu hanya bisa dicapai kalau juga dilakukan konservasi energi, ya, energi efisiensi, power saving dan sebagainya. Jadi konservasi energi plus energi terbarukan, maka kita bisa menggantikan seluruh pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil, begitu cerita. Jadi dua ya, EBT, energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi. Dua hal itu yang mendorong teman-teman untuk melakukan penelitian. Oke, nah penelitiannya apa saja? Power generation, ya ada new and renewable energy. New itu ada pembangkit listrik nuklir. Sekarang kita punya thorium ya, yang kalau di Sumatera itu di Pulau Bangka, Belitung, Pulau Bintan itu bekas-bekas tambang timah, itu ternyata banyak thoriumnya ya. Bahkan penelitian geologi semua pesisir pantai barat dari Sumatera itu yang pasirnya putih-putih itu mengandung thorium. Jadi rasanya Pak Yuli nanti mungkin bisa cerita lebih banyak itu bahwa kita ITB punya kerjasama dengan Amerika untuk mewujudkan pembangkit listrik ya, tenaga nuklir thorium. Ya, mimpinya itu di Jatinangor nanti ada reaktor nuklir thorium begitu ya, jadi kabur semua orang bisa. Ya. Kemudian energy storage ya, jadi kita tahu bahwa energi terbarukan sekarang seperti sebelumnya power generation itu selain nuklir juga ada surya, ada biomass ya, biomasa, ada biofuel, ada biomass solid, kemudian ada angin, ya, ada geothermal, banyak. Kemudian kita tahu bahwa energi terbarukan seperti angin, kemudian surya itu juga berfluktuasi outputnya, jadi kita perlu storage, disimpan ya. Meskipun ada juga sel-sel surya yang sekarang bisa bekerja pada malam hari, tapi masih perlu pengembangan begitu. Intinya kita perlu penyimpanan energi, yaitu baterai storage. Jadi ada juga teman-teman yang salah satunya Mas BJ ini bekerja di pengembangan baterai. Baterainya bisa fuel cell, bisa baterai kering, ya, bisa
chemical storage, energy storage, dan sebagainya. Kemudian ada energy conservation, konservasi energi. Intinya adalah memanfaatkan panas-panas buangan, kemudian kita tahu di gedung-gedung, di bangunan-bangunan komersial maupun residensial itu, konsumsi energi terbesar ada di AC, jadi ada pengembangan-pengembangan untuk meningkatkan energi di sistem AC begitu ya. Kemudian penggunaan refrigeran baru, karena refrigeran yang lama sudah dituduh merusak lingkungan, baik merusak lapisan ozon atau juga menimbulkan pemanasan global. Ya. Nah, kemudian topik yang atau tema yang berikutnya adalah clean fuel, ada biofuel, bioman ini. Kemudian ada non-carbon fuel. Kemudian yang lain adalah CO2 emission reduction technology. Salah satu contohnya adalah CO2 capture di teknologi di pabrik semen misalnya. Bisa juga mengembangkan standar-standar atau guidance atau code di untuk bangunan-bangunan hemat energi. Oke, kemudian ini yang sedang berjalan. Jadi setiap kakak itu punya dana riset yang diberi dari fakultas kira-kira 500 juta per tahun. Nah, kita bagi-bagi ke anggota kelompok kakak. Ini salah satunya dilakukan oleh Pak Putro begitu ya. Jadi Pak Putro dan kawan-kawan, Pak BJ, kemudian ada para asisten itu meneliti bagaimana kita mendapatkan air bersih dari air laut, ya. Jadi pakai destilasinya pakai sel surya. Nah, dia harus diembunkan dalam satu permukaan ya, material begitu yang cukup baik untuk bisa terjadi kondensasi. Kemudian yang kedua ini oleh Pak Yuli, yaitu mengenai Saponius turbin. Dimodifikasi dari dulu memang untuk kebutuhan Indonesia yang anginnya sepoi-sepoi gitu ya Pak Yuli ya, Saponius ini yang paling baik, hanya bagaimana meningkatkan efisiensinya, kemudian bagaimana mendapatkan daya yang lebih besar, itu adalah sedang diteliti oleh Pak Yuli. Kemudian Pak Jonet ini meneliti di penggunaan biofuel, ya, tapi di komponennya yaitu nozzle injector. Kemudian ada Pak Hendy dengan Pak Toto ini, wah luar biasa ini pokoknya bagaimana kita bisa menggunakan biomasa di PLTU batubara yang ada sekarang ya. Jadi teman-teman 2018 juga mungkin sudah dengar bahwa untuk mengurangi penggunaan batubara secara perlahan, tapi masih bisa memanfaatkan PLTU yang ada, mumpung masih bisa beroperasi gitu, tapi bahan bakarnya batubara dalam hal ini bisa dikurangi, yaitu dengan menambah biomass, co-firing namanya. Jadi batubaranya dicampur dengan biomasa. Nah ini Pak Hendy meneliti di seluruh Indonesia ini, di seluruh pembangkit, kira-kira di lokasi ini biomassnya yang cocok apa, bagaimana cara menanganinya, dan bagaimana efisiensi pembakarannya dan seterusnya. Ini yang banyak sekali menyerap teman-teman 2018 diharapkan. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan bahan bakar padat alternatif sebagai pengganti batubara. Nah ini kaitannya juga dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah lebih banyak ke manajemennya, begitu. Kalau yang ini langsung ke biomass-nya, ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas biomasa kita menjadi bahan bakar. Salah satu harta karun kita yang terbesar itu adalah biomasa. Ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke banyak sekali biomasa karena kita negara tropis, tapi biomasanya juga beda-beda gitu ya. Jadi satu lapangan penelitian yang cukup menarik, bagaimana memanfaatkan biomasa supaya karakteristik pembakarannya lebih baik, nilai tambahnya lebih tinggi gitu ya. Tidak seperti yang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini semua biomasa itu diekspor aja keluar ya, dibeli sama orang-orang negara-negara seperti Jepang, negara-negara Eropa gitu. Kita nggak mengolahnya tapi langsung limbah sawit itu langsung ke Jepang. Mereka menjadi perusahaan khusus untuk ekspor ke negaranya. Nah, kita
ya sama seperti batu bara, seperti sama tambang emas jadinya ya kita ngekspor bahan mentahnya, padahal di dalam biomass itu banyak sekali kandungan-kandungan yang luar biasa kalau kita memang ingin lebih detail ya, melihatnya. Oke, kemudian ada yang penelitian mandiri, ini pemodelan termoelektrochemistry baterai, ini oleh Pak Putro juga. Jadi bagaimana baterai yang nantinya digunakan di kendaraan listrik itu pendinginannya gimana? Karena kalau dipakai atau di-charge itu dia ada pembangkitan panas, ada thermal yang perlu ditangani gitu. Ada masalah thermal yang perlu ditangani. Sama juga yang ini kalau ini sebenarnya sama ya. Jadi ada pemodelan teoritik, ada pemodelan analitik yang dipecahkan dengan CFD, ada pengujian juga. Kemudian yang ketiga ini ini dari saya ya, jadi kaitannya dengan geothermal, tapi kalau kita bikin turbin geothermal itu terlalu besar biayanya. Saya mulai dengan yang skala mikro yang di bawah 100 kW atau 1 kW juga sudah alhamdulillah itu. Jadi kita coba menyusun metode bagaimana mendesainnya dari buku-buku yang ada, tapi buku-buku yang ada itu biasanya secret begitu ya. Jadi contohnya Ognir, kemudian kita juga sudah kontak ke penelitinya begitu. Ini buku kamu kok kurang jelas, bisa nggak diperjelas? Jawabannya apa? Semua persamaan saya sudah ada di software begitu ya, masuk ke software. Jadi kamu beli aja software saya. Saya nggak mau mendesain gitu, nggak mau bikin gitu, tapi mau belajar gitu. Tapi nggak dikasih, jadi kita kembangkan sendiri. Mudah-mudahan ke depan kita punya software sendiri untuk mendesain itu apa, menentukan geometrinya, kemudian bagaimana sampai bisa hasil desain gitu kita bisa buat. Gitu, ya. Nah, dengan adanya software 3D sekarang, kemudian apa? Proses manufacturingnya juga sudah canggih ya, itu bisa dengan mudah kita buat. Kemudian ada juga pemodelan eksergi pemanfaatan biomasa, ini sekali lagi Pak Toto dengan Pak Hendy. Jadi nanti kalau belajar termo, sudah belajar termo kan, sudah lulus, nah itu ada, kita pakai eksergi. Pak Hendy nanti akan menjelaskan. Pokoknya kalau sudah lulus termodinamika, mekanika fluida, perpindahan panas, tentunya menguasai seluruh ilmu yang dibutuhkan di teknik. Itu ilmu kunci. Kemudian ada yang pengukuran sifat lubrikasi dan hidrofobisitas, ini Pak Trius. Ya. Jadi banyak kerjasama dengan Pertamina untuk mengukur lubrikasi. Tribologi, ilmunya Pak Trius itu tribologi. Ya, pelumasan, keausan, dan sebagainya. Nah ini yang lain lagi, yaitu Pak Made, ada pemodelan database fluid properties. Ya, ini penting juga, jadi di dalam termodinamika kan biasanya teman-teman 2018 ini sudah kenal dengan tabel steam, ya, tabel uap, tabel refrigeran, dan sebagainya. Nah itu semua bukan di tangan kita, gitu ya, tapi di tangan orang-orang yang kalau di dunia yang dihormati itu ya dari Amerika, dari NIST, National Instrument and Standard, National Institute of Standard and Technology, ya, dari NIST. Nah, isinya itu orang-orang yang memang mengembangkan persamaan tingkat keadaan, ya. Ini penting, kenapa? Kalau tabelnya salah, sifat uapnya salah, ya kita memprediksi daya keluaran dari suatu pembangkit atau daya yang diperlukan untuk suatu sistem refrigerasi itu salah total, gitu. Jadi kuncinya ada di mereka. Nah, Pak Made dalam hal ini mencoba mengembangkan juga software yang sama, persamaan tingkat keadaan yang baru begitu untuk beberapa refrigeran, khususnya refrigeran yang baru. Gitu ya. Kemudian ada konservasi energi pada bangunan, ada passive cooling, cogen, trigen, ground cooling, solar chimney, dan sebagainya. Ini yang di Pak Made dan Pak Prihadi, ya. Kemudian ada pengembangan sistem pendingin ramah lingkungan, adsorption, ejector, absorption. Ya, adsorption itu pakai padatan, kalau absorption itu pakai cairan. Ada acoustic refrigeration, ini semuanya di pendingin di Pak Made. Kemudian ada future energy material. Ya, ini Pak Putro, Pak DJ. Nanti juga ada Pak Adrian pulang, Pak Robi juga pergi untuk bicara hal-hal yang sama. Ya.
Kemudian ada energy storage, maaf ini yang Pak Adrian lakukan dan Mas Rofi lakukan, dan juga sedang dilakukan oleh Mas PC gitu, energy storage untuk amonia hidrogen system. Kemudian yang 2 terakhir ini di labnya Pak Prihadi, yaitu mengenai pabrik semen. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya lanjutkan dengan presentasi dari teman-teman yang lain ya. Mungkin yang pertama yang hadir duluan tadi siapa? Pak Hendy, mungkin silahkan Pak Hendy. Setelah Pak Hendy, Pak Yuli, Pak BJ, kemudian Pak Gea, Pak Toto, Pak Jonet, Pak Willy. Silakan Pak Hendy. Terima kasih Pak Ari. Mungkin Pak Toto saja ya yang ini bos saya supaya supaya lebih komprehensif mungkin Pak Toto ya Pak Toto. Silakan Pak Toto. Terus saya Pak Hendy. Ya, bentar saya tambahkan singkat saja supaya nanti ada banyak waktu untuk diskusi ya, dan perlu diskusi. Saya buka dulu screen-nya. Tolong di close dulu Pak Ari mungkin ininya. Mohon maaf, belum di close. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan putih. Ya, tapi ada fotonya Pak Ari di saya pindah aja ya. Jadi belum kelihatan putih. Ya hanya putih aja memang. Ya. Oke. Gunungannya belum ya, keluar. ada sedikit dari bawah nih dilihat. Jadi penelitian Pak Hendy dengan saya ya. Jadi bosnya itu Pak Hendy. Nih, saya ngikut aja. Tentang ada Pak Willy juga ada dengan Pak Willy. Ya, jadi ini saya mau mempresentasikan singkat tentang sebetulnya pengembangan energi yang bersifat baru dan atau terbarukan ya, sebagai salah satu usaha untuk menekan efek global warming ya. Nah, itu dimulai dengan kebijakan energi nasional ya. Kebijakan energi nasional. Maka diadakan mapping dan modeling ya. Ini termasuk lingkup penelitian nih ya. Kelihatan ya? Itu dilihatnya dari bawah nih, dari bawah ke atas nanti ya. Ini ada penelitian S1 dan S3 tentang mapping ya, mapping tentang persebaran kapasitas sumber energi ya, bahan bakar seperti tadi Dian Pak Ari ya. Kemudian pemakaian bahan bakar. Juga ada pengembangan model pengelolaan energi nasional berbasis sistem dinamik untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan kebijakan energi nasional. Nah, yang ini nih kebijakan-kebijakan mahasiswa mesin juga jangan alergi dengan ini karena habis ini masuk ke pemerintahan maka buatlah pemikiran pemerintahan itu yang logik. Kemudian penelitiannya juga tentang material sendiri, material energi. Yang pertama batu bara muda ya. Batu bara itu dimusuhin orang banyak tapi kita punya banyak batu bara ya. Kalau dieksplor itu kalau secara hitungan itu 300 tahun ya. Jadi terus kalau negara lain bilang wah jauhin batu bara dan sebagainya, ya jauhin batu bara untuk pemakaian yang konvensional. Tapi kita punya batu bara harus memutar otak untuk pemakaian yang non konvensional. Ya. Kemudian ada limbah biomasa. Ya. Ini limbah ini berpotensi untuk dikonversi menjadi energi. Nah, terutama sampah kota itu juga
sampah kota kita itu sebagian besarnya terdiri dari biomasa, ya, terdiri dari bahan-bahan organik. Kemudian tidak tertutup kemungkinan ini bahan baku lainnya, ya, untuk menjadi energi. Kemudian material konversi, ya, konversinya pakai apa? Ya, size reduction, kemudian pengeringan, terus kemudian ada mulai proses termal, yaitu torefaksi. Nanti Anda bisa kenal lebih dalam kalau mengambil tugas akhir. Kemudian hidrotermal, ya. Kemudian ada lagi yang lebih umum yaitu pirolisis, ya. Terus gasifikasi. Nah, jadi akhirnya akan menjadi material yang sebagai bahan bakar yang unggul, ya, ya, untuk steam coal, ya, untuk bahan bakar lain berkalori tinggi, ya, dengan tidak lupa produk-produk samping, ya. Jadi produk dari hidrotermal itu bisa sebagai produk samping, yaitu pupuk cair, kemudian batako, ya, bisa. Terus kemudian juga kalau dari sisi gasnya itu bisa BBM dan BBG, ya. Ya. Terus kemudian ada briquetting, ini juga menjadi salah satu tinjauan penelitian, ya. Kemudian untuk combustion atau co-combustion, ya, ini juga jadi peta penelitian. Terus energy conversion, ya, yaitu power plant. Maka kira-kira begini arahnya. Jadi batu bara muda itu mulai size reduction, drying, kemudian steam coal, terus briquetting, atau langsung dipakai ke power plant, ya. Kemudian limbah biomasa itu size reduction, ya, municipal solid waste juga gitu, ya. Kemudian melalui drying, kemudian bisa dipakai langsung atau melalui proses lagi torefaksi supaya kualitasnya sekualitas batu bara yang bagus, ya. Kemudian dipakai untuk pemakainya, ya. Terus kemudian ada lagi limbah biomasa melalui suatu proses hidrotermal yang hijau nih, ya, hijau, ya, municipal solid waste juga hidrotermal, ke drying, kemudian atau produk sampingnya, ya. Produk samping itu kalau besar jadi bukan samping lagi tapi utama, ya. Terus faksi, bahan bakar kalori tinggi, nah gitu, ya. Kemudian juga ada metode lain, ya, yaitu pirolisis, ya. Pirolisis yang kuning ini menjadi bahan bakar gas atau bahan bakar minyak, ya. Kemudian di biomasa juga bisa melalui gasifikasi, ya, municipal solid waste, gasifikasi, terus menjadi bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, ya. Kemudian ada bahan baku lainnya. Nah, ini terbuka ini, ya. Jadi di samping yang kami pikirkan untuk saat ini dan agak ke depan, ya, mahasiswa juga bisa beride, ya, beride untuk pengembangan bahan baku lainnya. Ya, itu kira-kira. Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Toto. Ada tambahan dari Pak Hendy? Pak Hendy? Cukup Pak, cukup Pak. Baik, kalau gitu Pak Yuli, silahkan Pak Yuli. Baik Pak Ari, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya para mahasiswa sekalian. Juga Pak Sandro, Bu Indri sebagai penyelenggara acara ini, saya kira ini acara yang sangat bagus, ya. Jadi selain perkenalan dengan para mahasiswa juga menyampaikan topik-topik riset yang bisa diikuti oleh para mahasiswa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan tampilkan slide-nya.
Baik, tadi Pak Ari sudah menyampaikan beberapa topik riset dari yang kami lakukan. Saya juga biasanya tandem dengan dosen-dosen lain juga, baik di teknik mesin, juga dengan dosen di teknik kimia, elektro, mungkin juga nanti kelautan, ini yang terkait gitu biasanya kita bimbing bersama-sama begitu. Tadi Pak Ari sudah menyampaikan tentang pentingnya energi baru dan terbarukan, diantaranya surya dan angin. Jadi saya ingin mengawali dengan topik seputar floating PV. Floating PV ini sekarang sedang hot ya, sangat hot gitu. Jadi sangat seksi ini topiknya karena begitu Kementerian Investasi merilis floating PV sebagai masuk di daftar positif investasi. Kebetulan waktu itu saya ikut diundang oleh Kementerian Kemenko Maritim dan Investasi dalam FGD untuk merumuskan poin-poin yang perlu diperhatikan dalam hal investasi floating PV ini. Tidak lama dari FGD itu, mungkin order sebulan gitu, itu langsung bermunculan proyek-proyek floating PV. Di Cirata itu sudah declare 325 megawatt, itu raksasa itu. Untuk ukuran PV itu raksasa, 325 megawatt. Di Batam declare 333 megawatt. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, perusahaan Singapura baru saja declare akan bangun di Batam 2,2 gigawatt peak. Oh, ini benar-benar raksasa ini. Jadi waktu Dirut PLN menyampaikan presentasi bahwa di tahun 2060 yang Pak Ari sampaikan tadi, karbon netral, PLTS dan PLT Bayu, ini dapat tanggung jawab 50% dari 230 gigawatt. 50%-nya itu PLTS dan PLT Bayu. Waktu itu saya membayangkan angka ini, wah bagaimana cara mencapainya dengan teknologi yang sekarang. Tapi dengan bermunculannya proyek-proyek yang super giga ini ukurannya luar biasa. Jadi rasanya memang ke arah sana itu sudah ada bayangan itu Pak Dirut PLN sebelum declare itu. Yang terakhir ini munculnya 2,2 gigawatt. Ini angka yang di dunia ini terbesar di dunia. Terbesar 2,2 gigawatt untuk ukuran PLTS ini floating PV. Nah kebetulan kami juga ada topik-topik tentang floating PV ini yang sudah dikembangkan, diantaranya ini kerjasama dengan Indonesia Power, itu mengembangkan floating PV untuk danau. Ini sudah diuji, jadi PV kalau ditaruh di atas danau gitu, dia dapat pendinginan dari rendahnya temperatur air di danau itu. Anda sudah belajar radiasi, bisa membayangkan kira-kira, jadi ada aspek pendinginan itu, plus kami kembangkan sudah cukup lama pendingin termosifon. Ini kebetulan di dunia belum ada yang menggunakan. Kita sudah search itu, kebetulan tidak ada. Jadi idenya memang melihat sistem termosifon di solar water heater yang sudah sangat lama digunakan, tapi belum ada yang menggunakannya sebagai pendingin pada fotovoltaik. PV yang konvensional, yang basisnya silikon, itu kalau temperaturnya naik, maka efisiensinya akan turun. Ya, ini penyakitnya dari PV basis silikon. Kebetulan di dunia sekarang PV basis silikon ini ya mendominasi, mungkin di atas 80% lah, di atas 90% bahkannya semua PV itu sekarang basisnya silikon. Yang generasi-generasi baru itu belum masuk ke skala komersial. Nah kita sudah meneliti pendingin termosifon untuk floating PV sehingga pendinginannya jadi ganda. Di floating kan saja udah dapat pendinginan, plus sekarang ada termosifonnya, jadi pendinginannya ganda. Sudah kita uji di laboratorium, itu yang di atas gambarnya di atas PAU, yang di bawah di Waduk Saguling, di tempatnya Indonesia Power, itu sudah kita cek, memang ada peningkatan. Jadi di floating kan saja ada pendinginan tambahan, sehingga efisiensi naik, ditambah termosifon, naik lagi, kira-kira begitu. Lalu ada mahasiswa juga mencoba kaskade, sistem bertingkat. Nah ini untuk nantinya kan biasanya PV itu dipasangnya beberapa begitu ya. Jadi ini bagaimana kalau termosifonnya sistem bertingkat. Nah, pendinginannya ternyata lebih baik daripada kalau dilangsungkan saja begitu ya. Nah seputar ini ada beberapa topik yang bisa dikonsider. Jadi tinggi reservoir ini masih mengganggu ini untuk komersialisasi. Karena kalau reservoirnya tinggi itu, ini reservoir yang di atas yang tabung ini PVC ini. Kalau tinggi begini nanti dia akan menghalangi sinar matahari untuk PV-PV berikutnya. Jadi ada menimbulkan shading.
Nah, ini akan bisa dilakukan variasi untuk topik tugas akhir. Jadi peralatannya ada begitu. Nanti bisa menguji biasanya di rooftop PAU, tapi sekarang PAU sedang direnovasi kira-kira setahun. Jadi ya nanti kita cari tempat di atas rooftopnya FTMD begitu. Untuk variasi tinggi reservoir, kemudian juga teknik pipa pendingin termosifon di belakang PV itu. Ini memasangnya kita akan cari cara yang mudah. Selama ini masih agak complicated sehingga untuk komersialisasi masih ada kendala di situ. Nah, jadi topiknya bisa tinggi reservoir, bisa teknik pipa pendingin di belakangnya itu supaya dipasang lebih mudah. Kemudian yang kedua, ini ada dosen-dosen peneliti baru di PP Energi Baru Terbarukan, kebetulan minta tolong saya juga terlibat di tim. Ada mereka sedang meneliti floating PV lepas pantai untuk Indonesia. Kerjasama dengan Texas A&M di Amerika, beberapa riset di sana. Jadi belum ada yang memodelkan floating PV lepas pantai di Indonesia. Padahal di Indonesia kan ada laut-laut yang ombaknya tidak terlalu besar ya, seperti di Laut Jawa misalkan. Nah itu belum ada yang modeling untuk hal itu. Jadi bisa kajiannya berupa teknoekonomi floating PV lepas pantai Laut Jawa misalkan. Ini saya kira penting untuk pemerintah juga, karena pemerintah sekarang masih fokus di danau dan bendungan, di waduk begitu ya, untuk lepas pantai ini belum ada arah ke sana. Nah ini kita perlu melakukan kajian hal itu. Yang kedua, tadi Pak Ari sudah menyampaikan riset mengenai wind turbine tadi ya. Dirut PLN menyampaikan 2060 karbon netral itu 50% dari 230 gigawatt itu diminta dari PLTS dan PLT Bayu. Jadi kita rasanya juga perlu mengarah ke sana. Ini sedang berjalan riset P2MI. Jadi peralatannya ada di Laboratorium Renewable Energy. Jadi kita udah punya wind turbine kecil gitu, tapi wind tunnel kecil, tapi sudah sesuai dengan ketentuan begitu. Ada peralatannya. Ada mahasiswa S3 yang sedang mengerjakan ini, yakni dengan menambah augmented valve. Jadi di Savonius begini ya, Savonius wind turbine itu kelebihannya dia starting torque-nya rendah, jadi starting speed-nya rendah. Ini cocok dengan kondisi wilayah Indonesia secara umum yang wind speed-nya itu rata-rata menengah ke bawah. Yang kondisi seperti sidrap itu tidak banyak di Indonesia. Di tempat-tempat tertentu memang ada yang wind speed-nya tinggi seperti sidrap ya, di atas 7 meter per second, sehingga cocok untuk horizontal axis wind turbine skala besar seperti itu. Tapi mayoritas di Indonesia ini kecepatannya menengah ke bawah. Oleh karena itu, Savonius relatif cocok, meskipun defaultnya dia coefficient of power-nya masih rendah, sehingga di sini perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja dari Savonius yang diukur dengan coefficient of performance. Nah, ini ada mahasiswa S3 sedang ngulik di sini, jadi ada diberikan augmented valve gitu. Jadi ada katup yang bisa terbuka dan tertutup sendiri karena dorongan dari udara gitu ya. Nah, jadi kalau saat dibutuhkan begini perlu drag positif, dia nutup. Nanti manakala di sebelah sini, ini kan drag negatif ya, memberikan efek negatif pada kinerja. Jadi katupnya akan membuka begitu. Nah, ini bisa dijadikan topik juga, divariasikan bentuk katupnya, jumlah katupnya, mungkin juga kombinasi lain dengan aspek ratio dan seterusnya. Ini bisa jadi topik, baik simulasi ya. Untuk simulasi juga penting, ini mengarahkan sebelum kepada eksperimen. Dengan simulasi kita bisa melihat kenapa bisa ada peningkatan torsinya. Oh, karena alirannya menjadi seperti ini dan seperti itu. Nah, itu perlu dianalisis melalui simulasi dengan ANSYS Fluent yang sudah dimiliki oleh FTMD license-nya ya secara resmi. Jadi di sini ada topik untuk simulasinya, bisa variasi bentuk augmented valve vertical axis wind turbine, kemudian kombinasi antara Savonius dan Darius supaya dalam rentang tip ratio yang agak panjang itu mereka saling memperkuat begitu. Juga saya mulai masuk ke ocean karena laut kita ini sangat luas. Energinya besar tapi tantangannya memang berat dalam hal sifat korosi dan mahalnya struktur laut ya. Nah, tapi kita tertarik untuk mulai masuk ke situ untuk mulai menerapkan ocean current dari Savonius turbine yang sudah kita miliki, bagaimana kalau diterapkan di laut begitu. Ini topik untuk wind turbine dan ocean turbine. Kemudian ada kerjasama dengan Korea Selatan, KITEK.
itu development of high efficiency dryer, jadi pengering efisiensi tinggi lah. Mereka ingin membuat itu dan minta bantuan kita di ITB untuk simulasinya dan untuk pengujiannya. Jadi kira-kira sebetulnya sederhana teknologinya, cuma mungkin belum banyak yang membuat. Jadi pengering produk pertanian yang nantinya pasarnya di Indonesia itu di sini yang sedikit berbeda itu ada evaporator dan kondensor. Jadi dari mesin refrigerasi itu digunakan bersama-sama. Jadi sisi evaporatornya digunakan, nanti di kondensornya digunakan untuk mengurangi kelembaban atau mengurangi kadar airnya gitu, sehingga diharapkan udara yang masuk ke bak pengering itu temperaturnya rendah dan juga kelembaban udaranya rendah gitu, kadar airnya rendah, sehingga bisa mengeringkan dengan lebih baik. Nah ini ada simulasinya, ada juga pengujiannya. Pengujiannya nanti kalau alatnya sudah datang dari Korea, jadi mereka belum mengirim, tapi kita sedang mulai running simulasi dengan ASIS WEN, ya kita sudah punya license-nya, jadi kita gunakan software itu dan nanti di-combine dengan eksperimen. Jadi ada aspek simulasinya, ada aspek pengujiannya untuk high efficiency dryer, ya bersama dengan Kitech dari Korea. Kemudian di lab renewable juga ada mesin ini kita buat sendiri. Dulu yang membuat mahasiswa S2 Heriawan. Ya. Khasnya mesin ini adalah ulirnya itu sifatnya modular, yang tidak dimiliki oleh mesin-mesin screw press yang lain. Jadi kalau mesin screw press biasa itu ada porosnya panjang, ada jenis-jenis screw pressnya, ya, ada yang forward, ada yang reverse, ya, ada yang idle, ada jenis-jenis skrunya. Nah, yang kita kembangkan di lab itu kita buat sendiri, tentu buatnya di workshop, tapi desainnya dari kita waktu itu, ya. Itu ulirnya itu sifatnya modular, karena untuk berbagai jenis biji yang berbeda, tumbuhan yang berbeda, itu mungkin membutuhkan kombinasi ulir yang berbeda pula. Nah, khasnya mesin kita ini, ulirnya itu bisa dipindah-pindah posisinya. Jadi bisa diatur supaya optimum untuk suatu jenis biji. Nah, kita punya mesinnya di lab. Mahasiswa sudah mengerjakan beberapa riset untuk ini, termasuk pencampuran. Kita juga mengembangkan biofuel dari ampas kopi. Jadi kalau Anda suka ngopi di kedai-kedai kopi gitu, ini ada mahasiswa yang ngambilin itu ampas-ampasnya daripada dibuang, dijadikan dua produk yang bernilai ekonomi. Yang pertama jadi karbon aktif. Ini sedang kita kembangkan untuk ke arah pharmaceutical grade farmasi. Harganya mahal kalau mencapai grade farmasi itu. Yang kedua, sebagian kecil bisa dijadikan biofuel. Sudah kita coba, hanya karena kopi kan memang sudah disangrai, di ini, di itu, jadi tingkat asamnya agak tinggi di Pak Hendi nih. Jadi biofuelnya itu keasamannya agak tinggi. Nah ini mungkin perlu dicampur dengan biofuel yang lain supaya bisa masuk kepada ketentuan. Nah jadi bisa ada hal itu ya. Kemudian optimasi produksi biofuel dengan proses tadi screw press, hydraulic press, dan shocklet. Ini peralatannya ada di laboratorium dan melanjutkan pekerjaan mahasiswa sebelumnya. Kira itu beberapa riset yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk adik-adik mahasiswa mengambil tugas akhir di grup konversi energi. Saya kira itu Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Yuli. Nah, kita masih ada Mas BJ, Mas Gea, kemudian ada Pak Jonet, ada Pak Yuli, ada Pak Putro. Jadi ada 5. Nah, waktunya tinggal sejam lebih. Silakan Mas BJ dulu. Silakan Mas BJ. Mungkin Pak Iman dulu mungkin Pak, atau Pak siapa? Ada Pak Iman, ada Pak Willy. Monggo Pak Jonet atau Pak Willy. Monggo. Saya nanti ada setelah Mas Putro aja. Oh, saya dulu Pak. Iya kan sesuai urutan hadir tadi. Oke, ya, ada Pak Iman, mohon maaf, ada 6 orang, jadi singkat-singkat saja Mas BJ. Iya Pak, aduh, oke Pak, saya izin share screen sebentar aja, mungkin karena saya termasuk dosen yang paling muda dan sekarang belum ada jabatan fungsional, jadi sebenarnya topik-topik yang ingin saya tawarkan ini tidak merupakan topik saya sendiri, tapi merupakan kolaborasi dengan beberapa dosen lainnya gitu. Nah mungkin saya mulai dengan cepat saja tadi sejalan dengan yang telah disampaikan sama Pak Ari di awal bahwa penggunaan batu bara itu makin lama makin rendah dan
kita perlu menyiapkan, selain menyiapkan renewable energy yang baru, juga mungkin salah satunya adalah seperti tadi Pak Toto juga sudah bahas tentang kombinasi antara batu bara yang merupakan carbon fuel dengan yang lainnya gitu, bisa dengan biomasa yang punya negatif karbon kredit dan lain-lain. Nah, kalau di saya ini saya tertarik untuk mengembangkan non carbon fuel yang bisa dikombinasikan dengan batu bara misalnya gitu ya. Nah, saya ngambil yang paling ngetren saat ini itu hidrogen dengan amonia. Mungkin sebagai perkenalan sedikit, hidrogen salah satu jenis bahan bakar yang paling superior karena dia punya gravimetri energy density-nya yang paling besar gitu dibandingkan bahan bakar lainnya. Tapi dia punya masalah karena dia itu berbentuk gas di keadaan ambient, jadi susah disimpan gitu. Makanya digunakan banyak storage chemical lainnya, seperti salah satunya adalah amonia gitu. Nah, salah satu yang ingin kita kembangkan sebagai latar belakang adalah menggabungkan antara amonia ini dengan PLTU berbahan bakar batu bara gitu. Jadi kita campur amonia dan batu bara sebagai bahan bakar di PLTU. Kenapa amonia? Karena sekarang yang kita tahu itu adalah amonia itu punya karakteristik pembakaran, yaitu yang paling penting adalah kandungan energinya atau calorific value-nya LHV yang dekat dengan batu bara gitu. Jadi kita harapkan dengan calorific value yang dekat, jadi kita tidak harus memodifikasi banyak. Mungkin diperlukan modifikasi, tapi minimal pengubahannya tidak banyak terhadap PLTU yang ada sekarang. Jadi transisi dari carbon fuel menjadi renewable energy nantinya itu bisa lebih smooth gitu. Nah, ini udah ada di Jepang yang membuat seperti itu. Tapi kita coba juga untuk mempelajarinya karena di Indonesia seperti tadi Pak Toto sampaikan, kita punya banyak batu bara. Jadi seharusnya kita juga concern terhadap penggunaan batu bara yang masih banyak ada di Indonesia gitu. Ini beberapa yang sempat saya obrolkan dengan beberapa mas-mas atau kakak-kakak tadi yang Pak Ari sebutkan. Karena saya banyak bermain di hidrogen dan amonia, jadi ada tentang amonia. Kemudian juga tadi dengan, maaf saya agak loncat ke ini, amonia dan batu bara. Kita akan meneliti tentang sistem pembangkitan listriknya. Kemudian juga tadi Pak Ari menyinggung tentang carbon capture ya, jadi CO2 tentang carbon capture yang ada di pabrik semen gitu. Ini merupakan eksperimen, mungkin nanti saya tunjukkan sedikit gambarnya. Kemudian juga ini masih berkaitan dengan amonia dan batu bara, kita juga bisa selain memodelkan secara sistem, kita juga bisa memodelkan pembakarannya melalui computational fluid dynamics CFD ya. Dan terakhir ada, kalau ini masih topik jangka panjang, yaitu adalah redox flow battery, yaitu baterai yang berbahan atau memiliki storage dalam bentuk cair, bukan seperti lithium ion battery gitu. Mungkin ini sedikit tentang calcium looping. Calcium looping itu gunanya itu adalah untuk menangkap CO2 yang ada di pabrik semen gitu. Reaksinya sederhana sebenarnya, pertukaran antara CaCO3 dan CaO, di mana CaO ini nanti akan menyerap CO2. Mungkin ini sedikit chemical, tapi intinya adalah si limestone atau batu kapur itu muter-muter di antara dua reaktor ini, dan di antara perputaran itu kita akan menangkap CO2, dan nanti CO2-nya ini akan dipisahkan untuk di storage di sistem selanjutnya. Ini setup yang ada di lab pendingin saat ini. Kita punya tungku, jadi kita akan sedang sebenarnya melihat bagaimana reaksi batu kapur itu dengan CO2 gitu. Nah, ntar kita banyak melihat struktur kimia dan struktur kristalnya, materialnya, bagaimana dia bereaksi antara limestone itu dengan CO2. Ini redox flow battery, tidak terlalu banyak yang bisa saya sebutkan di sini karena ini sama sekali belum dimulai, tapi saya ingin mengembangkan baterai yang selain lithium ion, karena baterai yang redox flow ini bisa memiliki storage yang besarnya itu unlimited ya, jadi tergantung besar atau volume dari tangki yang ada di sini. Sementara bagian konversi energinya bisa kita jaga tetap konstan gitu. Jadi ini basisnya bukan electrochemical, tapi ini lebih electrochemical juga, tapi ini storage-nya itu external storage battery.
Jadi ada 2 kategori baterai internal storage baterai seperti lithium ion, terus NIM, NIMH itu yang macam-macam seperti itu, dan yang eksternal baterai itu salah satunya adalah redox flow battery ini. Ya, mungkin kalau dari saya singkatnya seperti itu, Pak. Mungkin ya, mungkin ada titipan tadi dari Pak Made untuk menceritakan kembali soal beberapa riset yang ada di pendingin, lab pendingin, yaitu seperti Pak Ari tadi ceritakan bahwa Pak Made banyak bergerak di penelitian tentang tingkat keadaan energi dan juga sistem-sistem pendingin yang ada di banyak industri dan juga mungkin perumahannya. Mungkin sekian Pak, kalau dari saya singkat saja. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Mas BJ. Ya, jadi dulu saya masuk mesin karena nggak suka kimia, sekarang ada Mas BJ jadi nggak jadi masuk mesin saya lagi. Mas Gia yang berikutnya, silakan Mas Gia. Masih mute. Masih mute. Pak, mungkin mana Bapak yang lain dulu aja Pak, ada Pak Iman dan lain-lain. Ya, suaranya kurang jelas Pak. Ya, Pak. Terlalu ngebas. Terlalu lembut lagi, harus teriak. Ayo Pak, ini mungkin mangga untuk Pak Iman atau Pak Willy dulu. Nanti saya belakangan aja Pak, tidak apa-apa. Oh oke. Kalau gitu setelah Mas Gia, Pak Jonet, silakan Pak Jonet. Ya, bentar, saya cari dulu presentasinya. Masih nyari 1 hari, 2 hari. Ada. Oh enggak. Tadi saya sudah buka, cuma karena saya pikir masih agak lama, saya tutup lagi. Bentar. Saya share screen. Bentar, share screen-nya. Di atas, dekat tombol merah. Oke, sudah kelihatan? Tombol merah lift Pak Yudi. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah. Oke, makasih. Makasih Pak Ari, selamat pagi rekan-rekan, teman-teman kelompok keahlian, Pak Sandro, Bu Indri, dan mahasiswa 2018. Ini adalah topik yang ya udah langsung aja ya. Ini adalah fokus penelitian yang saya lakukan selama saya di sini. Pertama adalah mengenai tentang geotermal, ya. Cuma penekanannya adalah pada terutama pemanfaatan langsung. Jadi kalau adik-adik belajar tentang PLTP gitu ya, itu adalah pemanfaatan langsung pemanfaatan yang tidak langsung ya. Jadi kalau jadi listrik itu yang tidak langsung ya. Jadi kalau energi geotermal jadi listrik dulu karena dikonversikan itu tidak langsung. Saya mencoba yang langsung gitu ya, artinya panas bumi digunakan langsung menjadi aplikasinya ya, biasanya pada temperatur yang tidak rendah, temperatur rendah dan tekanan rendah ya, seperti contohnya adalah pada kasus di perikanan, pengeringan, kemudian ada absorpsi refrigerasi, kemudian juga ada pompa geotermal ataupun heat pump ya, geothermal heat pump ya. Jadi yang saya lakukan di geotermal ini bisa dibilang urusannya rupiah gitu ya. Kalau PLTP mungkin tadi Pak Yuli, Pak Firman gitu ngomongin dalam satuan dolar gitu ya. Kalau pemanfaatan langsung satuannya rupiah. Jadi kalau kita bicara PLTP, bicaranya 1 juta itu 1 juta US dollar ya. Tapi kalau pemanfaatan langsung kita ngomongin 1 juta rupiah ya. Itu adalah memang untuk masyarakat yang bukan masyarakat pada umumnya ya. Nah, kemudian yang kedua fokus yang saya lakukan adalah pendinginan pasif ya, pendinginan tanpa AC ya. Jadi banyak kalau adik-adik melihat mungkin rumah-rumah adat, rumah-rumah tradisional gitu ya, yang zaman dulu tentunya nggak pakai AC di negara. Pak Junet, maaf di slideshow Pak Junet. Slideshow Pak, itu baru cuman slide pertama terus itu. Oh gitu, sebentar. Saya mungkin jangan pakai ini kali ya. Iya, harus yang lain. Windows aja Pak. Ya udah, ini. Kalau ini gimana Pak? Ya udah, ya, lumayan. Oh ya udah. Karena pakai slideshow malah suka lambat emang. Komputernya harus ganti itu sama geothermal. Ya nanti saya minta
Saya akan propose ke Pak Ketua kakak saya, Pak. Saya forward ke Pak Sandro langsung. Ayo Pak Jonet. Ya, oke, makasih Pak Toto. Nah, jadi yang kedua ini adalah pendinginan pasif tanpa AC. Jadi idenya adalah sebetulnya kalau kita lihat rumah adat di Indonesia itu ya zaman dulu tentunya nggak ada AC gitu ya. Nah, kalau adik-adik bisa lihat bagaimana rumah adat, misalkan rumah panggung di Sumatera, di Jawa gitu ya, di mana lantainya itu sudah dari kayu, ada celah-celahnya ya. Jadi zaman dulu aja sebetulnya masyarakat sudah mikir bagaimana hidup di negara tropis ya. Cuma ini banyak yang kita lupakan, ada istilahnya lokal wisdomnya kita lupakan. Nah, jadi salah satunya yang ya, sampai saat ini yang saya lakukan adalah seperti itu ya, melihat apa sih potensi passive cooling, pendinginan tanpa AC gitu ya, terkait terutama misalkan lokal wisdom yang kita miliki dari zaman dulu. Demikian juga seperti misalkan kita bisa lihat atap rumah zaman dulu ada yang lobang gitu ya. Kalau sekarang rata-rata tidak ada lobangnya. Ya, jadi kalau atap rumah adat zaman dulu ada beberapa tempat yang ada lobangnya, di mana memang diperuntukkan untuk udara panas keluar dari rumah tersebut. Jadi tidak terkumpul di langit-langitnya seperti itu. Kemudian fokus penelitian saya yang ketiga di mikrofluida. Nah, ini juga tidak sepopuler nano ya. Kalau kita dengar sekarang ada tadi Pak Beijing ngomongin nanoan gitu ya, nano. Nah, saya mengambil yang mikro yang masih kelihatan oleh mata. Kalau nano itu udah nggak kelihatan gitu. Kalau tadi ada bisa lihat yang pakai apa namanya mikroskop elektron gitu ya. Kalau ini nano masih kelihatan, cuma kita migrasi antara ukuran makro, mikro dan nano ya. Jadi dia di tengah-tengahnya ya. Kenapa saya lakukan ini? Karena memang tadi satu masih bisa kelihatan oleh mata, dua alat ukurnya cenderung lebih affordable dibandingkan kalau kita ke nano. Nah, juga yang ketiga aplikasinya banyak sekali ya, terutama di sini saya sebutkan di ilmu kesehatan ya, paling gampang kita lihat pembuluh darah gitu ya. Bagaimana aliran darah mengalir di tubuh kita ya. Belum lagi ada saluran air di tubuh kita ya. Kalau itu semuanya ukurannya masih mikro ya. Ada juga tentunya nano, pembuluh darah ukuran nano pasti ada gitu ya. Cuma itu kata dokter sudah memang nggak pernah bisa dipahami ya, masih jauh sekali untuk nano channel di pembuluh darah ya. Kemudian saya juga di mikrofluida sedang bekerja sama dengan Pak Iman gitu ya untuk penelitian untuk bahan bakar nabati. Tadi disebutkan oleh Pak Ari di depan tentang injektor di untuk injektor ya, karena ukurannya juga masih mikro gitu ya. Bagaimana mungkin nantinya soal kavitasi, soal pressure drop untuk bahan bakar nabati ya. Kemudian yang berikutnya ini hanya sudah kelihatan slide selanjutnya, sudah ya? Ya sudah. Ini aja bentuk dan contoh kegiatan. Jadi intinya biasanya saya selalu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ya, sama dengan teman-teman dosen yang lain. Walaupun terbuka misalkan untuk topik baru gitu ya, mahasiswa kadang-kadang ada saja satu biasanya nggak banyak ya, yang punya topik sendiri misalkan karena mereka sudah magang gitu di mana, sudah kerja praktek, mereka bawa topik tersendiri ya selama terkait dengan 3 hal tersebut biasanya kita buka juga topik yang baru. Nah, biasanya yang pertama eksperimen gitu ya, cuma karena pandemik memang agak sulit ya. Ini yang eksperimen yang sudah dilakukan, cuma tadi saya sebutkan biasanya yang kita lakukan adalah kelanjutan dari kegiatan tersebut ya. Contoh untuk eksperimen adalah studi eksperimen di pengeringan, biji pala, kemudian juga studi eksperimen untuk saluran nasal injektor. Ini yang saya lakukan dengan Pak Iman ya. Nah, selama pandemik ya kita mencoba beradaptasi ya, salah satunya eksperimennya dilakukan di luar kampus gitu ya. Jadi selama ini ya agak apalagi PPKM agak sulit, karena memang
ada saja jalan gitu mahasiswa melakukan di luar kampus. Nah, yang kemudian dilakukan yaitu CFD simulasi menggunakan ANSYS Fluent. Ini juga tadi disebutkan Pak Yuli ya, bahwa ITB FTMD sudah punya license, ataupun MATLAB. Ini MATLAB juga ITB punya license-nya. Ya. Jadi kalau adik-adik ingat zaman dulu TPB gitu ngambil kuliah pengenalan komputasi menggunakan MATLAB, nah itu saya gunakan itu untuk lebih lebih nyantol ke adik-adik bagaimana fungsi CFD tersebut ya. Jadi lakukan programming langsung ya. Kalau Fluent itu lebih aplikatif, tidak ada programming sama sekali. Kalau MATLAB ada programmingnya ya. Anda nulis sesuatu, ada iterasi sendiri, taruh persamaannya sendiri, itu menggunakan MATLAB ya. Nah, sebagai contoh yang sudah dilakukan ada pengondisian udara dengan dehumidifier, kemudian ada studi aplikasi untuk dinding PV trombe ya. Yang ketiga adalah pembuatan perangkat lunak ataupun website. Ini sudah dilakukan termasuk pembuatan misalkan aplikasi Android ya. Untuk website juga ada beberapa banyak topik. Kalau website pembuatan software Android itu topiknya bunjibun gitu ya. Apa saja bisa. Oke, ya jadi seperti itu. Kemudian yang keempat pembuatan alat ataupun prototype. Ya contohnya adalah pemanfaatan geotermal untuk pengeringan daun teh. Saya kira itu Pak Ari. Terima kasih. Ya. Baik, makasih. Yang berikutnya Pak Willy, silakan Pak Willy. Setelah Pak Willy ada Pak Putro dan Pak Iman. Terima kasih Pak Ari. Baik, saya akan singkat juga. Ya. Saya satu topik saja, contoh saja ya. Mungkin sudah terlihat ya? Sudah di slideshow aja Pak Willy. Saya hanya satu slide, jadi ini contoh, ada beberapa bisa topiknya, tapi untuk mendukung ini ya, penggunaan renewable energy. Kalau Pak Yuli tadi di bidang matahari, mungkin angin ya Pak Fauzi, kemudian ada juga nanti PLTA, tapi yang ini kita biomasa. Cuman biomasanya kita konversi dulu menjadi arang. Kita tahu PLN kan berusaha mendistribusikan listrik ya, energi listrik ke seluruh penduduk, tapi bagaimanapun usahanya tidak mungkin semuanya bisa dicapai, mengingat investasi terutama ya. Jadi tantangan elektrifikasi ini adalah masalah transmisi. Nah, konsekuensinya pasti ada beberapa daerah yang remote, misalnya yang jauh dari jangkauan teknologi ini ya, akses energi itu tidak bisa menikmati atau menggunakan energi listrik ini untuk kesejahteraannya. Nah, ada satu cara yang sederhana sebetulnya, itu kita menggunakan pembangkit listrik mini. Nah, di sini kita di topik penelitian saya ini sudah berjalan satu mahasiswa ya tugas akhir berbahan bakar arang. Nah, kenapa arang? Karena sedikit saja. Jadi selama ini biomasa kalau ingin jadi listrik, salah satu caranya digasifikasi langsung ya, dari biomasa gasifikasi kemudian dipakai untuk bahan bakar pembangkit listrik, genset namanya unitnya. Itu sering menjadi masalah dan terutama juga keandalannya ya. Masalah keandalannya terutama akibat adanya tar namanya ya. Jadi ketika konversi dari biomasa padat menjadi gas itu umumnya akan diikuti dengan produksi tar. Nah, tar inilah yang menjadi biang kerok masalah keandalan dari sistem pembangkit listriknya. Oleh karena itu kita melakukan optimasi, tentunya energinya berkurang tapi keandalannya jauh meningkat. Tidak pernah ada lagi masalah di pembangkitnya. Jadi topiknya secara singkat ada bagian produksi arang di sini ya. Nanti dari biomasa dibuat dulu jadi arang ya. Jadi karbonisasi gitu jadi arang lah ya. Kemudian arang inilah yang menjadi bahan bakar. Ada unit yang kedua, ini unit pembangkitnya. Terdiri dari proses gasifikasi di dalam gasifier arang khusus di desainnya. Kemudian di sini akan terbentuk bahan bakar gas yang disebut syngas yang di sini hampir 100%-nya karbon monoksida. Ya, jadi tidak ada berbeda dengan gasifikasi umumnya yang biomasa langsung, sangat kompleks. Ini sangat sederhana.
isinya hanya karbon dioksida, kemudian itu bisa dijadikan bahan bakar di genset, bisa diesel ataupun bensin ya, bahan bakarnya. Tapi yang sederhana bensin. Nah ini sudah ada ini dari Papang Gasifier namanya dari Vietnam. Ini sangat populer di sana, penduduk-penduduk pedesaan menggunakan ini. Jadi ini reaktornya sangat sederhana. Kemudian ini unit genset yang 1000 watt. Nah, kita rencananya untuk sentralisasi mungkin sampai 30 kV ya, 30 kilowattan total ya KVA. Jadi didistribusikan nanti tugas akhirnya mulai dari survei daerah tuh biomasanya seperti apa, ngobrol dengan penduduk sana seperti apa, itu satu topik. Topik berikutnya mendesain bagaimana proses membuat arangnya, ya mulai dari mencacahnya sampai menyimpannya dan seterusnya. Topik berikutnya mendesain reaktor gasifikasi ini, ya karena yang ini di gambar ini masih belum kontinu, ya belum kontinu. Tapi kedepannya supaya lebih produktivitasnya bisa meningkat daerah tersebut. Ini harus dibuat menjadi kontinu, itu juga topik tugas akhir berikutnya. Berikutnya tentunya membuat karena genset ini tinggal beli, tidak terlalu mahal. Jadi tinggal menggabungkan ini tugas akhir berikutnya, menggabungkan antara reaktor dengan gensetnya menjadi unit yang kompak, yang mudah dioperasikan. Dan terakhir juga mungkin beberapa orang tugas akhir juga nanti membuat seperti SOP atau standar operation prosedurnya, sehingga juga ada safety-nya karena ini gasnya sangat beracun dan seterusnya ya, itu dokumentasinya. Jadi manual yang supaya tidak menjadi masalah ya di penduduk situ nanti, masalah kesehatan atau mungkin adanya kebakaran dan lain-lain. Ya, kira-kira itu. Jadi tujuannya ini kita ingin mengembangkan unit ini sehingga nanti bisa kita deliver ke daerah-daerah yang tidak terjangkau listrik, dan ini jauh lebih handal dibanding teknologi gasifikasi ke listrik saat ini yang ada. Ya. Demikian Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Willy, Pak Iman. Halo Pak Iman. Kalau ada Pak Putro sama Pak Gia nih belum, kan saya antrian terakhir tadi. Oke, kalau gitu Pak Putro dulu. Silakan Pak Putro. Silakan Pak Iman, tapi Pak, monggo Pak. Enggak, kan biasa ngantri saya. Oh, gitu. Ya, Pak Putro dulu silakan. Iya ya Pak. Ya. Saya izin share slide, sudah terlihat semuanya ya Pak? Sudah, tinggal di slideshow Pak. Jadi yang pertama ini ada penelitian tentang solar steel. Jadi nggak mau dia. Steel, Pak. Sebentar. Mungkin begini saja kali ya Pak. Ini kelihatan tapi slide-nya. Kelihatan. Ya. Kelihatan ya. Ya, solar steel. Ini ada penelitian tentang solar steel. Intinya kita nggak bergerak tapi Mas Putro. Kenapa? Nggak bergerak. Ya, cuma tulisan solar steel aja. Kita ulang lagi. Kita ulang aja. Sama dia juga gitu kan? Karena solar steel, jadi dia steel betul, terus. Pak. Jadi solar tapi diem gitu. Jadi kalau ini udah kelihatan ya? Sudah. Oke, jadi ini distilasi air tapi menggunakan energi matahari. Jadi sistemnya diusahakan pasif. Ini yang sudah dikerjakan, sedikit video, kita lihat bagaimana droplet-dropletnya mengembun. Kemudian banyak juga masalah-masalah yang sedang coba diselesaikan di sini. Hal lain yang juga kita coba inkorporasikan adalah kita coba meningkatkan absorptivitas dari permukaannya. Nah, ini mungkin bisa juga kita aplikasikan juga di aplikasi solar cell sebenarnya. Kalau kita texture permukaannya, nanti cahayanya bisa mantul-mantul di dalam, tidak mau keluar. Jadi absorptivitasnya meningkat. Urusan dengan dropletnya tadi, ini kami juga sudah buat alatnya untuk mengukur hidrofobisitas.
Ini ada videonya sedikit. Bagaimana dropletnya diukur dengan cara dimiringkan supaya kita bisa mengukur sudut advancing dan receding angle-nya untuk karakterisasi apakah permukaan ini suka air atau tidak suka air. Jadi dimiringkan sampai dia nanti dropletnya itu jatuh gitu. Nah, itu mungkin sedikit penelitian tentang solar stills dengan pendukung-pendukungnya. Kemudian kami juga sedang mengembangkan kendaraan listrik. Nah, di tugas sarjana di kelompok keahlian konversi energi ini yang kita fokuskan adalah masalah safety untuk thermalnya. Jadi baterai itu bahaya sekali, energi densitasnya tinggi. Kalau dia panas, dia bisa meledak. Karena itu kita harus kontrol temperaturnya. Nah, ini kita coba kembangkan heat exchanger, atau kita biasa sebut BTMS, Battery Thermal Management System. Kemudian kita modelkan, ya bagaimana ya didesain nanti, bagaimana flow rate-nya, materialnya, konfigurasinya, dan lain-lain, supaya temperatur baterainya itu tetap terjaga. Kemudian setelah dimodelkan, temperaturnya nanti diukur untuk dikonfirmasi apakah model kita akurat atau tidak, dan desainnya kemudian bisa diajukan untuk digabungkan dengan kendaraan listrik secara keseluruhan. Kemudian kita juga punya penelitian tentang deaktivasi atau pembunuhan bakteri atau virus menggunakan ultrasonikasi. Nah, ini mungkin terdengarnya jauh gitu ya, tapi sebenarnya ini kita bunuh bakteri dan virus menggunakan kavitasi sebenarnya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa belajar di mekanika fluida atau di SKE ya, kalau kita itu nggak suka dengan kavitasi, karena nanti bila sudunya piting, terkena tekanan kavitasi yang sangat tinggi, justru di sini kita gunakan kavitasi tersebut untuk membunuh bakteri. Nah, ini sistemnya sistem makanan. Ini penjelasan sedikit tentang kavitasi, nanti slide-nya akan saya share juga. Nah, ini yang terjadi kalau di bilah-bilahnya pompa tadi bisa terlihat piting. Nah, kalau sekarang yang dihancurkan bukan bilah-bilah pompanya, tapi justru bakteri. Ini gambar elektron dari bakteri yang sehat dan bakteri yang mati terkena tekanan kavitasi. Kemudian kita coba modelkan, bisakah kita memprediksi bagaimana bakteri itu mati terkena beban impak sebenarnya ya. Ini ada beberapa contoh model yang sudah dikembangkan dan kita coba bandingkan. Nah, pengertian kita tentang hal ini kemudian menjadi input untuk alat yang sedang kita kembangkan juga. Jadi ini alatnya sedang kita buat untuk deaktivasi, untuk sterilisasi makanan sebenarnya. Jadi ada modelingnya dan ada eksperimen prototypingnya juga. Kira-kira seperti itu Pak Ari. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Putro. Pak Iman, sudah sampai antriannya Pak Iman. Gia belum tuh Gia. Gia sudah tadi. Oh sudah. Sudah. Oke. Sebetulnya saya nggak ada persiapan ini karena sedang sibuk ngurusin uji terbang. Tapi ya itu kalau nggak kenal nggak sayang, jadi ya saya cerita saja apa. Jadi saya nggak pakai slide mungkin karena ya waktu juga dan belum siap terus. Jadi gini, tadi Pak Toto udah cerita tentang biomasa ya. Jadi kalau saya tuh bagian dari biomasa. Jadi biomasa tuh bisa padat, bisa gas, bisa cair. Nah, kalau Pak Toto tadi bagian padat begitu ya. Kalau saya bagian cair dan juga gasnya, tapi yang dari biomasa begitu ya. Nah itu kita sudah lakukan
sudah lama sekali, jadi mulai tahun 2000-an, jadi untuk adik-adik mahasiswa kita sudah mulai tahun 2000, dan hasilnya sudah bisa kita nikmati bersama, jadi mungkin pernah dengar B20, B30, itu adalah hasil karya dari ITB termasuk FTMD, jadi itu saya pikir patok yang penting untuk Indonesia, karena B30 itu pertama di dunia, jadi kita adalah nomor 1 di dunia untuk bahan bakar nabati biodiesel. Karena paling banyak di dunia, produksinya paling banyak, penggunaannya paling banyak. Jadi itu. Nah, selain biodiesel, kita juga eksperimen macam-macam gitu ya, termasuk yang sekarang sedang kita kerjakan. Nanti mudah-mudahan itu bisa saya share. Itu uji terbang untuk apa namanya bioaftur. Jadi sekarang sudah dikerjakan. Jadi ada mahasiswa juga di situ. Jadi terbang dengan pesawat terbang betulan begitu ya, bioaftur. Nah, sebenarnya kita kerjanya bukan cuma darat, laut juga, jadi kayak Antimo ya, darat, laut, udara, atau kepolisian nggak ada. Ini kan biasanya darat, laut, udara, dan kepolisian. Nah ini darat, laut, dan udara. Jadi itu bahan bakar nabati karena diperlukan untuk transportasi begitu. Nah diantaranya tadi Pak Junaid sudah katakan itu adalah yang detail untuk apa namanya di nozzle, karena nozzle itu dipakai di mana-mana untuk pembakaran, termasuk di turbin gas, termasuk di motor diesel dan seterusnya. Jadi itu apa namanya bahan bakar nabati. Saya juga kerjasama dengan Pak Yuli untuk yang hibrid yang di Pulau Karimun Jawa. Jadi itu dengan apa bahan bakar dari nyamplung, dari kelapa begitu ya, itu dipakai apa adanya, cuma dikurangi asam dan apa namanya gamnya atau fosfornya supaya bisa dipakai di diesel begitu. Jadi banyak bekerja dalam bahan bakar cair dan gas yang terbarukan begitu. Coba saya mau coba share nih, bisa nggak ya? Soalnya kalau di mudah-mudahan bisa kelihatan. Kelihatan nggak? Ya. Nah ini hari Jumat yang lalu di apa namanya di Husen Sastragata PTDI kita lakukan uji terbang dengan masih Jet A1. Jadi untuk pembandingnya nanti kalau kita sudah pakai J2.4 itu adalah ketampuan 2,4% bahan bakar nabati. Nah ini bahan nabatinya generasi 1,5 itu yang dibuat oleh Pertamina di Cilacap. Ini menggunakan katalis merah putih yang dibuat oleh Pak Profesor Bagio yang terkenal itu. Jadi ini digunakan CM235 FTB Flying Test Bed. Nah ini ada sebelah kanan ini saya tunjuk kelihatan ini adalah mahasiswa 2017 gitu ya. Jadi ini pandemi ya kepaksa kita bekerja juga, tapi untung di luar jadi tidak terlalu berbahaya gitu ya. Kemudian ini di dalam kabinnya ya, jadi terbang begitu ya, terbang keliling-keliling gitu dibandingkan nanti yang Jet A1 dengan J2.4. Nah, kemudian ini mudah-mudahan bisa kelihatan nih. Kelihatan, Bu. Cuman waktu naik pesawat diasuransi nggak itu? Beres sudah pasti. BPJS. Oh, ini belum muter baling-balingnya, berarti masih ditarik biasa ya. Baru keluar hanggar. Oh, dicepetin aja Pak, di shred. Udah selesai aja cukup. Jadi begitu kita bekerja di apa namanya berbagai macam bahan bakar nabati, sumbernya macam-macam, sawit, nyamplung dan sebagainya. Jadi itu yang Pak Toto cerita bahwa kita biomasanya berbagai macam, dan bahan bakar nabati itu sumbernya biomasa yang Indonesia sangat potensial. Mungkin begitu. Oh ya, itu tadi yang Pak siapa namanya Pak Junaid itu salah satu dari 4 S3 ya. Jadi ada S3 yang lain, dan biasanya kita bekerja satu tim gitu ya. Jadi ada S3 dari PLN Litbang, ada dari SKK Migas, dan ada lagi dari Universitas saya lupa mana, mungkin di Lampung itu Tera. Oke. Jadi itu nanti digabung semua bahan bakar nabati.
Itu singkatnya Pak. Terima kasih atas Ya, terima kesempatannya. kasih Pak Iman. Mas Rofi juga hadir di sini, mau bicara atau bagaimana Mas Rofi? Mas Gia belum toh, Pak Dia Ali? juga belum. Dulu Pak. Ya. Oh ya, oke. Mas Gia, silakan. Mas Gia, gimana? Baik Pak, mudah-mudahan suara saya sekarang jelas Pak. Jelas. Oh ya, tadi lupa dinyalakan ternyata ininya apa si power supply-nya. Baik, mungkin ini kira-kira mungkin pendek saja dari saya Pak. Ini juga sempat disinggung oleh Pak Hendy dan Pak Toto tadi, jadi mohon izin juga untuk Pak Toto dan Pak Hendy. Ini ada berkaitan dengan topik co-firing, tapi mungkin di skala yang lebih kecil dibandingkan yang disampaikan oleh Pak Hendy dan Pak Toto. Nah, untuk co-firing ini saya bersama-sama dengan Pak Panji, jadi saya dan Pak Panji mengusulkan untuk pengujian sistem co-firing dari sampah pertanian. Nah, yang diteliti dari aspek pembakaran dan karakteristik pembakaran, dan juga nanti akan bekerja sama dengan teknik lingkungan untuk mengetahui karakteristik emisi gas buang dari sistem tersebut. Nah, untuk topik yang ditawarkan kurang lebih pertama kita akan memodifikasi dari sistem fixed bed furnace yang sudah ada, jadi untuk mengakomodasi sistem co-firing dari batubara dan sampah agrikultur sama pertanian, dan kedua pemilihan berbagai jenis sampah pertanian yang akan dipergunakan untuk penelitian ini. Yang diusulkan saat ini yaitu bonggol jagung, jerami, dan juga tebu, baik yang tidak terproses maupun yang terproses melalui torefaksi. Nah, itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan, pendek aja. Nyambung siapa ini nyambung? Mungkin Mas Rofi itu, Mas Rofi sekalian. Mau sekalian. Rofi tadi katanya. Oh, silakan Mas Rofi. Ya, selain aja, Bapak. Jadi terima kasih atas kesempatannya, Pak Ari. Jadi untuk saya pribadi, selama menjadi dosen selama 1-2 tahun ini, ada 2 topik riset yang bersama dengan Pak Ari dan juga saya sendiri mengembangkan. Tetapi karena rencananya mulai bulan depan akan lanjut studi S3, maka 2 riset ini akan diteruskan oleh antara Pak Gea, Pak Firman atau Pak Putro begitu. Itu yang pertama. Kelihatan gelap itu. Yang lain gimana? Gimana Pak? Gelap ya, hitam Pak. Iya, hitam Pak. Hitam Pak layarnya Pak. Hitam. Oh. Layarnya hitam kali. Aliran. Mau saya bantu Rof? Saya juga punya slide-nya Rofi soalnya Rof. Jadi ada juga. Ini juga saya juga ada mungkin tadi sebentar. Nah ini. Oh, Pak Trius hadir, jadi saya nggak perlu presentasi Pak Trius ya. Pak Trius langsung. Tadi saya belajar semalaman ini apa gitu Pak Trius jadi. Terima kasih Mas. Salah Pak. Dikasih yang Silakan, gampang malah harus belajar. Terima kasih Mas Gea. Jadi yang pertama ini riset dengan Pak Ari. Dulu lahirnya adalah salah satu tawaran kolaborasi dari universitas di Jepang, dari Kinki Daigaku. Itu idenya adalah membuat kokas. Kokas itu adalah bahan bakar yang digunakan untuk proses steel making. Nah, kokasnya selama ini kan menggunakan batu bara. Nah, karena kita punya potensi biomasa yang cukup besar di Indonesia, maka ditawarkan yaitu produksi biokokas. Jadi biokokas ini konsepnya mirip dengan bahan bakar padat yang lain, tetapi dia punya sifat-sifat yang perlu lebih tinggi kualitasnya daripada batu bara kelas tertingginya begitu. Jadi produksinya menggunakan pirolisis lambat. Kemudian alatnya sudah ada di lab thermal yang di sebelah kiri itu, dan riset yang sudah dilakukan itu menggunakan ampas kopi. Jadi yang di bagian kanan ini agak detail, mungkin bisa dibaca sendiri masing-masing. Tapi pada intinya dari eksperimen dan juga dari numerikal yang pernah dilakukan 2 mahasiswa bimbingan kami, itu menunjukkan adanya potensi dari proses slow pyrolysis
di mana di sini novelty-nya adalah dia dipanaskan sambil ditekan pada temperatur yang cukup tinggi di sekitar 450 sampai 500 derajat Celcius begitu. Jadi kalau proses karbonisasi sendiri itu terjadinya di sekitaran 400 sampai 500, tapi dengan ditekan itu prosesnya bisa lebih cepat dan hasilnya secara simultan bisa langsung terpadatkan begitu. Nah, untuk potensi pengembangannya ada dua topik. Yang pertama adalah mendevelop lebih lanjut numerical simulation-nya. Numerical simulation ini menggunakan ANSYS UN, tetapi sudah dikembangkan oleh mahasiswa sebelumnya itu menggunakan UDF, yaitu User Defined Function, untuk kinetika reaksinya, kemudian untuk melakukan memvariasikan heating rate, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah eksperimen untuk memvariasikan parameter serta sampelnya. Nah, di sini mungkin sangat bervariasi untuk analisis produknya, bisa heating value, kemudian analisis komponennya, kemudian drop test, dan struktur kimianya, dan lain-lain begitu. Jadi insya Allah untuk topik ini bisa dilanjutkan oleh Pak Gea nanti jika berminat, bisa mengontak Pak Gea, mungkin saya menjadi co-pembimbing yang ketiga gitu, setelah Pak Ari, Pak Gea, dan saya nantinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait solar konsentrator. Jadi ini satu topik juga dari tahun kemarin. Di sini Indonesia punya potensi radiasi, tetapi memang radiasi direct itu tidak sebagus untuk di daerah Arab dan Australia serta Amerika begitu. Tapi ini merupakan salah satu potensi untuk Indonesia karena di daerah Khatulistiwa. Kita mencoba saja apakah solar thermal, jadi yang kita manfaatkan itu bukan kandungan energi yang dikonversi menjadikan PV di listrik, tapi menjadi thermalnya begitu. Jadi dari radiasi matahari nanti akan dipusatkan oleh parabola itu. Parabolanya itu sudah sedang dibikin di bengkel di Cihanjuang. Kemudian solar itu parabola itu bisa mengikuti pergerakan matahari, tapi untuk sementara secara manual dari timur ke barat dan di tiap musim dari utara ke selatan begitu. Nah, untuk sekarang progresnya adalah membuat parabola itu dengan permukaan yang seperti cermin dan dipusatkan ke receiver. Nah, di sini ada dua potensi pengembangannya. Yang pertama adalah fokus kepada receiver yang ada di ujung situ, yang dipusatkan oleh parabola. Nah, di situ banyak potensinya, bisa pakai Stirling engine atau bisa pakai heat storage. Jadi kita lewatkan phase change material, dia menyerap panas, kemudian panasnya untuk proses yang lain begitu. Jadi perlu adanya desain, kemudian prototyping dan eksperimen. Kemudian yang kedua adalah terkait fitur solar tracking. Jadi untuk fitur solar tracking ini lebih ke arah seefektif apa untuk bisa mengambil potensi radiasi matahari yang sebesar mungkin dengan mengikuti pergerakan mataharinya. Jadi ini akan lebih ke arah topik otomasi, jadi bisa dikolaborasikan dengan dosen-dosen di teknik produksi begitu. Jadi kalau minat teknik produksi, tapi ada terkait konversi energian, bisa ambil topik yang terkait otomasinya. Mungkin begitu Pak Ari. Terima kasih Mas Gea sudah diteruskan. Untuk topik ini bisa dilanjutkan oleh Pak Putro, mungkin yang paling dekat dengan matahari. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan Pak Gea dan Pak Firman juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Rofi. Pak Trius, silakan Pak Trius. Alhamdulillah bisa hadir. Saya sudah dari tadi sebetulnya. Oh iya. Cuma dengerin aja. Udah bisa share slide-nya? Oke, terima kasih di slideshow, Mas. Kelihatan di slideshow biar besar. Semoga bisa nih. Soalnya suka lambat. Oke, saya langsung aja, saya mulai. Jadi kalau tadi Bapak yang lain itu bercerita tentang masalah penelitian yang sedang berjalan, mungkin membuat sesuatu yang baru. Saya lebih banyak, nggak bisa ya. Ya sudahlah. Atau slideshow-nya dari saya, Mas? Stop bisa, Mas? Coba. Kalau saya slideshow kok nggak bisa ya? Ya, di stop aja dulu. Stop share. Kalau gitu stop share. Stop share. Udah? Belum. Masih. Nah. Bentar, Mas. Udah. Saya share yang saya punya.
suka lambat kalau di slideshow. Saya punya kelihatan. Kelihatan? Belum show. Sekarang di show. Ya. Kelihatan? Belum show juga. Nah, sudah Mas. Oke. Jadi penelitian tugas sarjana S1 dengan bimbingan di bawah saya itu saya bagi menjadi beberapa topik seperti ini. Jadi ada perencanaan, ada pembuatan, ada pengujian, dan ada studi literatur atau analisis. Kemudian objeknya itu bisa prestasi motor, bisa bahan bakar, pelumas, dan standar uji. Untuk tahun akademik 2001-2022 ini saya membuka beberapa topik. Pertama adalah perancangan stasiun pengisi bahan bakar LNG untuk kendaraan bermotor. Tentu ini harus kerjasama dengan teman kita dari Seni Rupa, sudah ada calonnya, jadi akan bekerja tandem. Karena ada ME-nya tentu saya butuh orang mekanikal. Kemudian untuk pembuatan sementara berhenti karena turbin gas yang pernah dibuat itu belum berhasil juga hingga sekarang. Sehingga kalau di pengujian ini saya berencana untuk membeli turbin gas kecil mikro 60 Newton, terus kita uji dulu untuk mengetahui semua tingkat keadaannya, baru kemudian paralel itu disimulasi dengan Fluent untuk tahu karakteristik aliran di dalamnya seperti apa. Nah, baru mungkin tahun depannya menyusul untuk meniru turbin gas yang dibeli tadi. Nah, selain itu di pengujian untuk prestasi motor juga ada pengujian performa menggunakan komponen modifikasi untuk sepeda motor. Ini banyak komponennya. Ada ECU, ada valve, ada porting polish, ada bur, dan macam-macam. Cuman kita ingin tahu masing-masing itu sebetulnya pengaruhnya sejauh mana. Di bidang bahan bakar, saat ini sedang saya sedang fokus untuk menjalankan pengujian injektor cleanliness. Ini adalah satu syarat spesifikasi bahan bakar untuk diesel. Dan ini satu-satunya pengujian yang ada tidak hanya di Indonesia tapi mungkin di Asia. Menggunakan CEC F9808, ini mesinnya khusus Peugeot DW10 yang kami beli langsung dari Inggris. Karena di kampus nggak bisa nguji, kami ngujinya di Sentul. Ya, labnya lebih modern dari motor bakar karena lebih baru. Kemudian tentu setelah pengujian itu untuk uji coba akan diteruskan dengan optimasi kadar deposit kontrol aditif. Itu banyak aditif yang akan diuji. Jadi mungkin tidak hanya satu orang yang bisa ikut di dalam pekerjaan itu. Kemudian kalibrasi ini karena menggunakan reference fuel, baik yang tanpa zinc maupun dengan zinc, kita ingin tahu instalasi kita sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Nah, objek lain adalah pengujian truk berbahan bakar LNG dan truk dengan bahan bakar dual fuel, diesel, dan CNG. Ini sebetulnya kerjasama dengan PGN bersama Pak Putro dan Bu Indri. Kemudian pelumas, ada pengujian sequence 3F untuk mesin bensin 4 langkah kendaraan bermotor, lalu dicoba untuk yang sama tapi untuk pelumas sepeda motor, dan juga dengan instalasi yang sama dicoba untuk diesel, karena sequence 3F ini kebetulan dipakai untuk 3 jenis pelumas tersebut. Kemudian ada pengujian RFWT, itu untuk minyak lumas motor diesel, putaran tinggi. Nah, semua standar ini sebetulnya kami kembangkan bersama dengan tim yang ditunjuk oleh Kemenperin, sehingga ada topik kalau kita lihat di samping kanannya itu adalah penyusunan metode uji minyak lumas untuk sepeda motor 4 langkah dan 2 langkah, serta minyak lumas untuk roda gigi transmisi manual, kardan, dan transmisi otomatis. Kemudian karena mendukung di pengujian yang bahan bakar, kita butuh ada yang bisa menyusunkan prosedur uji secara sistematis untuk CEC F9808 ya, supaya pengujian yang ada nanti berjalan dengan lancar. Nah, di sisi lain ada studi atau analisis, itu tentang failure analisis untuk instalasi CEC F98. Kemudian ini yang tadi, simulasi yang tadi, kemudian ada penyusunan bahan promosi untuk bahan bakar LNG untuk kendaraan bermotor. Ini nanti kerjasama dengan teman-teman DKV bersama dengan Pak Putro dan Mbak Indri. Kemudian sebetulnya ada lagi adalah di bagian prestasi motor dan analisis itu, saya ingin membuat kajian tentang perbandingan antara BEV dengan ICE.
apa kelebihan, apa kekurangannya. Mungkin itu saja Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih Pak Trius ya atas penjelasannya. Mungkin ada satu lab yang belum terwakili yaitu lab fluida. Jadi kalau teman-teman MS 2018 tertarik dengan pompa, khususnya pompa dengan head rendah, jadi ya bukan yang tinggi, kalau yang rendah-rendah itu belum ada gitu di yang jualan, itu bisa ke lab fluida. Kemudian juga ada pompa turbin ya, jadi ini untuk energy storage juga, jadi kalau listriknya berlebih dia berfungsi sebagai pompa, dipompa ke tempat yang tinggi, ke danau yang tinggi begitu, kemudian pada saat dibutuhkan airnya dikembalikan lagi, mesin ini berfungsi sebagai turbin gitu ya, untuk menghasilkan daya. Itu juga di lab fluida. Satu lagi adalah turbin arus laut ya, jadi yang turbin angin tadi kalau nggak muter-muter sama lab fluida dibenamkan dalam air pasti muter gitu. Itu ada Mas Isnain juga. Oh ada Mas Isnain, mohon maaf. Silakan Mas Isnain nambahin. Ya boleh Pak, saya share sedikit ya Pak ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah jadi saya mau cerita sedikit tentang apa yang penelitian sedang dilakukan secara ini ya, secara global. Jadi sebenarnya tadi Pak Ari itu sudah ini bentar, saya tuh selalu punya kendala saat share screen. Bentar, ini kenapa freeze gini ya? Tunggu. Jadi ganti komputer itu. tunggu bentar. Saya reshare screen ya. Freeze. Nah, jadi sebenarnya benar apa yang kata Pak Ari bilang. Jadi ini terkait dengan turbin, pompa, kompresor, atau bahkan mesin turbogas ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya terkait dengan turbin itu, jadi yang akan kita lakukan itu pertama di merancang turbin. Jadi ini, nah kan ini lagi nih, apa namanya? Oh bisa ya? Bisa. Di slideshow nggak bisa. Ini nggak bisa diklik. Ya sudah digedein, dibesarkan aja Pak. Gini aja Pak ya? Ya. Dibesarkan. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan perancangan turbin, nah ini kan turbin itu kadang ada spesifikasi khusus, misalnya headnya itu bermacam-macam, ada yang 10 meter, 100 meter, atau yang paling rendah 2 meter, atau 1 meter yang ultra low head. Nah, jadi perancangan turbin itu berdasarkan kondisi yang spesifik, nah kemudian berapa headnya dan kemudian berapa power yang kita akan kita akan bangkitkan, dan terutama terkait dengan debit juga. Nah yang pasti semua parameter tersebut akan mempengaruhi desain turbinnya. Nah jadi kalau misalnya sudah dapat desain turbin, kalau misalnya tahap S1 itu biasanya masih tahap sampai simulasi, validasi hingga keluar hasil ininya ya perancangan hasil dari simulasinya itu, estimasinya. Nah kalau misalnya sampai S2 misalnya seperti itu, biasanya sampai ke prototyping dan diujinya itu di lab fluida di PAU, tapi sekarang lagi direnovasi. Nah, jadi ini terkait dengan ini ya, turbin Prancis. Nah, kita juga ada turbin aksial atau ada turbin combine dan lain-lain ya. Nah, kemudian selain dengan perancangan turbin ini, kemudian ada juga simulasi two-phase flow ya. Jadi maksudnya itu adalah kalau misalnya kita ingin memsimulasikan aliran secara aliran terbuka. Kalau misalnya turbin ini kan biasanya kan alirannya tertutup di dalam pipa. Nah kalau misalnya ini juga bisa di aliran yang terbuka atau open channel flow. Nah ini juga di sini kita ada beberapa topik, kalau misalnya ini terkait dengan bendungan, bagaimana karakteristik aliran pada suatu bendungan atau misalnya pada suatu sungai yang memiliki obstacle seperti itu, ini bisa dianalisis. Itu menggunakan, ini secara umum yang saya sampaikan itu menggunakan ANSYS Fluent. Nah sebenarnya kalau misalnya dari saya sendiri juga, di sini saya bisa provide terkait dengan simulasi pembakaran dengan menggunakan spesies transport, dan juga bisa simulasi perpindahan panas baik konveksi ataupun konduksi. Nah jadi kalau misalnya terkait dengan fluida, terutama ini perancangan turbin dan juga aliran 2 fasa. Kalau misalnya terkait dengan pengujian saat ini, ya tentu saja pastinya semua mahasiswa dari lab fluida itu tidak bisa melakukan pengujian, jadi semuanya itu terfokus kepada turbin dan juga seperti analisis aliran open channel itu. Jadi begitu Pak Ari secara singkat. Iya, terima kasih mungkin. Ya, terima kasih Pak. Yang mungkin sebagai informasi, inseneratornya tadi sudah pindah rumah karena PAU-nya direnovasi. Sudah nggak ada di sana. Ya, ada Pak Cakim tapi di mobil jadi nggak aci. Saya sudahkan saja presentasi dari tim konversi kelompok keahlian konversi energi. Saya kembalikan ke Bu Indri.
dengan catatan bahwa jam 9 saya kuliah, jadi kalau mau diskusi langsung saya forward ke Pak Toto yang mungkin nggak kuliah. Ini mahasiswa juga kuliah Pak jam 9. PPM Pak, PPM sama kita. Sama. Saya lanjutkan satu menit bahwa saya tadi presentasi pertama itu tidak fokusnya tidak hanya saya, tapi itu suatu stream di KK Konversi Energi yang ada Pak Hendy, ada Pak Willy, ada Pak Panji, bukan Kak Panji ya. Itu di situ itu ya. Terus ada juga tadi Kak Gia ya. Ya, jadi itu stream itu ya. Itu supaya ada gambaran global ya, Mas Yo. Ya, maksudnya bisa nerima 50 mahasiswa gitu ya Pak Toto. Mbak Indri silakan, Mbak Indri. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mas Andro. Jadi saya sangat ditambahin ya. 8 udah cukup itu, banyakan. Baiklah, terima kasih atas presentasi pengenalan kelompok keahlian konversi energi. Saya rasa mahasiswa-mahasiswa sini tidak terlalu banyak informasi beredar di antara mereka, saya kira. Jadi sekarang lebih terbuka dan lebih tahu apa sih yang sebenarnya dikerjakan di KK Konversi Energi. Nah, kita sebenarnya udah nggak ada waktu nih karena tinggal 8 menit lagi ya selesainya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar KK Konversi Energi, silahkan ditulis di EduNext, di kolom diskusi EduNext, untuk nanti saya teruskan ke dosen-dosen yang ingin kalian tanyakan. Gitu. Kira-kira atau langsung gitu. kontak dosennya juga boleh ya, Bu Indri ya? Boleh. Kontak dosennya silahkan. Dosen-dosen ini sangat aktif di MS Team ya. Jadi daripada nyari-nyari WA-nya, lebih baik langsung aja ke MS Team, ketik namanya. Gitu nanti semuanya ada. Oh iya, jangan lupa tugas untuk kuliah hari ini adalah membuat rangkuman. Deadline-nya nggak ada, tapi semakin cepat semakin baik. Gitu. Link untuk pengumpulan rangkumannya itu sudah saya taruh di EduNext di modul 1. Bu Indri, kalau saya usul ada deadline-nya walaupun nggak cepat gitu ya, supaya nggak lupa. Oh enggak Pak, karena salah satu parameter untuk mendapatkan atau lebih masuk prioritas itu adalah kerajinan dan kejujuran Pak. Jadi kalau makin rajin tuh makin bagus gitu Pak. It's part of the game gitu. Kan mahasiswa itu kan berarti deadline floating deadline. Iya, floating deadline. Floating deadline kan mahasiswa itu kan nggak boleh dipaksa Pak. Semuanya pilihan. Mau ngerjain cepat silakan, mau lama silahkan, tapi harus bertanggung jawab. Ada konsekuensinya. Ya. Ada konsekuensinya. Nggak masukin juga hak gitu ya Bu Indri ya. Nggak akan maksa. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian karena nggak ada ibunya. Itu saat ini jadi satu konversi ya. Terima kasih atas paparan dan juga penjelasan apa yang terjadi di KK Konversi Energi. Selamat pagi, masih pagi. Selamat kuliah juga bagi Bapak-Bapak sekalian dan adik-adik mahasiswa. Kita jumpa lagi minggu depan di pengenalan kelompok keahlian yang lain. Oke, sampai di sini aja. Selamat pagi. Terima kasih Pak Indri, kan nggak ada ibu-ibunya. Mbak. Baiklah Pak Cakim. Pak Cakim si Emeng gimana Pak Cakim Emeng? Jangan lupa kunjungi website KKKE juga ya. Itu udah ada. Oh iya. Jangan lupa kunjungi website KKKE itu di bukan di konversienergi.ftmd.itb.acid. Di situ ada informasi lengkap tentang masing-masing dosennya itu sendiri, termasuk publikasinya apa, yang lagi dikerjakan apa, lebih detail gitu. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bendri. Sampai ketemu lagi di PPM. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu dalam 5 menit. Ketemu Kamis subuh ya. Dalam 5 menit. Pindah ya, pindah ruangan. Ya, pindah ruangan. Yuk. Makasih semuanya. Izin live. Izin live.